keberadaannya, meskipun ada penulis di luar negeri itu yang menyebut mengapa demokrasi mati. Artinya ada kritik terhadap demokrasi yang berjalan sekarang ini. Ada yang perlu dikoreksi dari perjalanan demokrasi yang sudah banyak diterapkan. Dan demokrasi sampai saat ini menjadi satu sistem yang paling banyak dianut oleh negara-negara di dunia. Dan yang kedua adalah demokrasi itu selaras atau linier dengan semangat kepemilikan individu yang itu dilindungi di dalam Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk juga di dalam Deklarasi Human Rights atau Hak Asasi Manusia. Nah, yang kedua, saudara-saudara, demokrasi itu menuntut adanya partisipasi. Nah, pembangunan di era demokratisasi ini memang tidak lagi hanya sekedar misalnya bentuknya keterbukaan semata, open governance misalnya. Tidak, tapi partisipatif governance, di mana tanpa partisipasi, terutama partisipasi warga negara, citizen participation, itu tidak akan ada kesuksesan, bahkan tidak akan berjalan yang namanya pembangunan. Partisipasi itu bisa dilihat pada dua hal. Pertama, partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Partisipasi aktif itu misalnya saudara terlibat dalam memberi masukan, memberi informasi terhadap pemangku kebijakan pemerintah pada seluruh level, menulis di media massa, termasuk berunjuk rasa, seperti yang akan dilakukan oleh mahasiswa pada hari ini. Itu adalah partisipasi, bukan kebencian. Jadi itu yang perlu diluruskan, bahwa bersuara sebagai rakyat, termasuk di dalamnya mahasiswa, itu adalah bentuk partisipasi aktif di dalam proses pembangunan. Karena itu diakui di dalam Undang-Undang Dasar, hak bersuara, berserikat, dan berkumpul, serta menyatakan pendapat. Gitu. Misalnya saudara juga diundang di dalam musyawarah-musyawarah di desa, musyawarah di tempat saudara tinggal, itu adalah bentuk partisipasi aktif. Yang kedua adalah partisipasi pasif, yaitu saat saudara membayar pajak, retribusi, dan lain-lain, berdasarkan aturan dan ketentuan yang dibenarkan, ada dasar hukumnya, saudara itu berpartisipasi pasif namanya. Kenapa? Karena tidak melakukan apa-apa sekalipun saudara-saudara, itu sudah dipotong pajaknya dan uang masuk ke negara. Itu partisipasi pasif. Nah, yang ketiga, urgensi demokrasi dalam pembangunan itu adalah pembangunan selalu modelnya itu bottom up, tidak lagi top down, tidak lagi dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas. Makanya pada seluruh level pembangunan itu melibatkan yang namanya partisipasi masyarakat pada level terbawah sekalipun. Pada level apa? Pada level rumah tangga. Plato itu menyebut struktur negara ya, struktur negara itu terdiri dari tiga, kata Plato. Yang dua masyarakat, yang ketiga baru negara. Itu. Jadi mestinya pembangunan itu proses pelaksanaannya perlu menekankan bagaimana suara dan aspirasi dari keluarga-keluarga yang ada di dalam masyarakat. Itulah yang kemudian terus dikembangkan seiring dengan semangat demokratisasi yang terus berjalan. Yang berikutnya adalah aspirasi publik. Demokrasi itu membuka ruang bagi aspirasi publik. Tidak boleh yang aspirasi publik itu ditutup di dalam demokrasi, karena demokrasi itu adalah kedaulatan rakyat. Karena rakyat yang memiliki kedaulatan, maka aspirasi rakyat atau aspirasi publik itu harus diterima
oleh pemangku kebijakan atau oleh orang-orang yang menjalankan pemerintahan. Jadi orang-orang yang menjalankan pemerintahan termasuk melaksanakan pembangunan dan pelayanan publik itu hanya menjadi fasilitas mereka itu mewakili masyarakat untuk menjembatani kepentingan-kepentingan masyarakat supaya tidak bertabrakan atau terjadi konflik antara kepentingan satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat yang lain, sehingga perlu ada pihak yang menjalankannya. Demokrasi itu bagian dari kebutuhan publik. Sudah disampaikan tadi bahwa dalam demokrasi itu ada namanya one man one vote, satu orang satu suara, sehingga di dalam roda perjalanannya kebutuhan masyarakat atau kebutuhan publik itu perlu dijawab. Jadi tidak hanya misalnya aspirasinya ditampung, tapi juga dijawab dan dijalankan. Dijalankan ya diwujudkan dalam bentuk berbagai kebijakan. Kalau dia butuh aturan atau payung hukum atau regulasi, dibuat regulasi itu baik dalam bentuk undang-undang, peraturan daerah maupun peraturan-peraturan yang lain yang diakui legalitasnya dalam satu sistem ketatanegaraan. Yang berikutnya, urgensi dari demokrasi itu adalah kedaulatan publik. Karena para pihak yang disebut dengan stakeholder itu adalah pelaksana, dia adalah penerima mandat yang dipilih langsung oleh rakyat, maka sesungguhnya yang memiliki kedaulatan terhadap proses pembangunan itu adalah rakyat. Di sini kita menyebutnya publik. Jadi, karena mereka itu sudah diberikan kewenangan, otoritas, juga diberikan anggaran, diberikan fasilitas, diberikan tunjangan, baik di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, maka sesungguhnya yang memiliki kedaulatan untuk mengendalikan seluruh program pembangunan itu adalah publik atau rakyat. Karena semuanya bersumber dari rakyat, termasuk dana yang digunakan untuk melaksanakan program pembangunan itu berasal dari rakyat. Salah satunya tadi itu dalam bentuk partisipasi pasif dari pajak, retribusi, dan berbagai pungutan-pungutan lain yang dibebankan oleh negara kepada masyarakat. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada, Bapak. Silakan. Mengapa ketika entah itu masyarakat, mahasiswa menyampaikan aspirasinya kepada anggota dewan, entah itu DPR, jarang ditemui gitu, Bapak, sama yang ada seperti DPR gitu. Itu adalah egosentris di mana wakil rakyat tidak merasa dia sebagai wakil. Namanya wakil kan, orang yang ditunjuk untuk mewakili. Ya, Pak. Mestinya ketika pemilik kedaulatan atau rakyat itu datang, ya harus ditemui. Karena mereka lah yang memberikan mandat kepada wakilnya, yaitu wakil rakyat itu, untuk menyampaikan aspirasinya. Karena kalau tidak diwakili, maka repot juga nanti, misalnya Sumeneb itu ada 1 juta orang. Setiap hari ada 1 orang misalnya yang hendak menyampaikan aspirasinya kepada eksekutif atau kepada pemerintah di atasnya. 1 juta orang, bayangkan 24 jam itu tidak akan cukup hanya untuk menerima orang-orang yang datang untuk menyampaikan aspirasi, maka perlu ada perwakilan. Jadi itu adalah sesuatu yang naif kalau ada misalnya wakil rakyat yang tidak mau menemui masyarakat yang menyampaikan aspirasinya. Dan wakil rakyat seperti itu tidak perlu dipilih kembali pada saat pemilu, karena dia tidak bisa memperjuangkan, bahkan tidak
tidak mau menerima aspirasi masyarakat. Jadi model wakil rakyat seperti itu ditandai saja, dihukum saja. Mungkin rakyat atau kita tidak bisa menurunkan wakil rakyat seperti itu di tengah jalan. Mereka hanya bisa dihentikan pada pemilu berikutnya. Jadi ya ditandai saja. Jadi wakil-wakil rakyat yang tidak tidak aspiratif, tidak akomodatif seperti itu dicatat saja dan jangan dipilih kembali pada saat pemilu yang akan datang. Itu. Ada lagi yang lain? Ada Bapak. Oke, silakan. Gini Bapak, apa sih batasan dari kita dalam kebebasan untuk mengemukakan pendapat, Bapak? Apa batasan dari kebebasan mengemukakan pendapat? Di Iya, dalam itu, negara Bapak. demokrasi itu tidak ada batasannya. Batasannya itu adalah bahwa Anda bicara tidak untuk persoalan pribadi. Ya. Jadi kalau Anda bicara ke teman Anda, itu tidak dalam konteks demokrasi, tapi konteks dalam human relation, hubungan kemanusiaan. Tetapi demokrasi di sini hubungannya dengan kekuasaan. Makanya ada namanya demos dan kratos. Demos itu rakyat, kratos itu kekuasaan. Jadi kalau kita ingin bicara demokrasi, itu bicara terhadap kekuasaan. Kekuasaan pada level apapun. Selama Anda berhubungan dengan pihak yang memiliki kekuasaan, itu artinya dalam konteks demokrasi. Anda bicara dengan kepala desa, itu dalam konteks demokrasi, Anda bebas. Anda bicara dengan wakil rakyat, Anda bebas. Anda bicara dengan presiden, Anda bebas. Tapi kalau Anda bicara dengan ibu Anda, dia tidak bisa diukur dalam konteks demokrasi, karena itu human relation. Nah, karena dia human relation, dia dibatasi oleh yang namanya kebiasaan yang berlaku pada satu masyarakat. Tapi kalau demokrasi itu berlaku universal, ya, universal. Memang kadang-kadang ada pihak-pihak tertentu yang berusaha untuk menutup pengertian demokrasi sesungguhnya dengan hal-hal yang sifatnya lokal. Misalnya kita ini orang timur tidak bisa sebebas orang barat dalam berbicara demokrasi. Tidak, ketika Anda sudah mengakui demokrasi sebagai satu sistem dalam tata kelola pemerintahan, maka rakyat itu bebas bicara apa saja. Dan rakyat tidak boleh dipenjara, dihukum, disanksi karena dia bicara. Itu dalam demokrasi. Gitu. Tidak ada. Di Amerika misalnya Donald Trump dulu di demo sering dengan kata-kata yang sangat kasar, misalnya penghisap darah, Dracula, dan seterusnya. Dan tidak ada demonstran yang ditangkap. Mereka dibiarkan. Gitu. Demonstran itu ditangkap kalau sudah anarkis, merusak fasilitas umum, melukai orang lain, itu baru ditangkap. Kalau hanya bicaranya, dari tulisannya, dari omongannya, dia tidak akan pernah ditangkap. Nah, itulah enaknya hidup di negara demokrasi. Bahkan di Amerika Serikat, saudara-saudara, itu ada namanya satu taman di mana orang setiap hari di situ bebas berbicara, mengkritik pemerintahannya, baik itu senat, kemudian presiden, kemudian wakil rakyat, gubernur, dan seterusnya. Saya pikir itu adalah satu tradisi yang baik dalam demokrasi, sehingga siapapun yang merasa dirugikan oleh kekuasaan, dia bebas berbicara, dan pers bisa menulisnya. Tidak boleh ada sumbatan. Tetapi kalau dia bicara kepada personal to personal, bukan bicara dengan orang yang memiliki kekuasaan, itu baru berlaku namanya hukum human relation, hukum hubungan kemanusiaan, tidak lagi dalam konteks demokrasi yang bicara kepada kekuasaan. Anda ingin mengkritik misalnya dekan, Anda ingin mengkritik rektor, Anda ingin mengkritik institusi-institusi di mana Anda berada, itu bebas gitu. Dengan
cara Anda mengekspresikannya. Tetapi satu catatannya, apa yang saudara katakan itu tidak melanggar hukum. Gitu. Jadi demokrasi itu ada batasannya hukum. Tadi apa misalnya anarkis? Ya, saudara ingin menyampaikan pendapat, tapi saudara merusak pagar orang gitu. Anda pasti ditangkap gitu. Di Amerika sekalipun Anda akan ditangkap. Gitu. Anda ingin menyampaikan pendapat, tapi Anda memukul orang lain misalnya, itu pasti Anda dihukum gitu. Karena itu Anda melanggar hukum. Gitu. Jadi itu batasannya. Batasannya adalah dia melanggar hukum, merusak hukum itu biasanya berkaitan dengan hal-hal yang merugikan orang lain. Soal hate speech misalnya, ya, ujaran kebencian itu tidak dalam konteks kepada kekuasaan, tapi dia kepada hubungan human relation tadi itu. Anda misalnya ngata-ngatai teman Anda sekelas, itu hate speech namanya. Tapi kalau Anda ngata-ngatai kepala desa, misalnya korup dan tidak adil, itu bebas dalam demokrasi, gitu. Bukan hate speech. Gitu. Kalau Anda ngatai adik Anda, itu bisa jadi hate speech. Jadi adik Anda bisa melaporkan Anda ke polisi. Gitu. Gitu. Terhadap kekuasaan, dia tidak bisa berlaku hate speech itu. Ujaran kebencian itu. Karena terhadap kekuasaan itu, antara benci dan cinta itu tidak jelas ukurannya. Apa ukurannya? Saya ngata-ngatai kalebun saya, misalnya korupsi. Apa saya benci? Enggak, saya cinta dia, supaya dia misalnya tidak dipenjara. Kalau misalnya sekarang saya lihat korupsinya, misalnya cuma 100.000. Kalau saya tidak kritik dia, tidak kata-katai dia, korupsinya bisa 1 miliar. Itu merugikan dia karena bisa dipenjara, bisa masuk neraka, justru karena saya cinta. Jadi tidak jelas itu ukuran benci dalam mengkritik kekuasaan itu. Jadi kebencian itu, hate speech itu hanya untuk orang yang tidak berkuasa. Tapi bagi mereka yang berkuasa tidak ada hate speech atau ujaran kebencian. Ada lagi yang lain? Nggak ada, saya lanjutkan ya. Demokrasi itu berasal dari kata demos dan kratos. Demos artinya, ini bahasa Yunani, demos artinya rakyat, kratos artinya kekuasaan. Demokrasi adalah kekuasaan rakyat. Jadi rakyat yang berkuasa. Lalu pertanyaannya, kenapa bukan rakyat sekarang yang berkuasa, Pak, tapi para pejabat? Nah, berarti ada yang salah dalam proses demokrasi kita. Itu yang perlu diluruskan. Seperti tadi itu, mereka tidak tahu diri, berarti hanya orang yang mewakili rakyat. Nah, kadang-kadang memang kan wakil ini sering tidak tahu diri dari orang yang memberikan mandat. Gitu. Nah, inilah yang harus dikoreksi secara terus-menerus. Abraham Lincoln, mantan Presiden Amerika Serikat, menyebut demokrasi sebagai power by the people, kekuasaan oleh rakyat. Dia menyebut from the people, by the people, for the people. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi sesungguhnya seluruhnya ini adalah milik rakyat. Makanya namanya kedaulatan rakyat. Itu dalam demokrasi seperti itu. Rakyatlah yang berdaulat. Bukan orang yang diberi mandat oleh rakyat. Gitu. Nah, dalam level kekuasaan manapun, baik level desa, level kabupaten, level kecamatan, level provinsi, dan level pusat. Di Amerika Serikat, suara satu orang yang memprotes Senat atau Presiden itu didengar. Bayangkan. Karena mereka dianggap sebagai pemilik kedaulatan. Didengar apa yang disampaikan. Apakah benar atau memang ngaco gitu. Itu akan terjadi proses yang namanya seleksi alamiah. Apakah kritik yang disampaikan oleh Akbar misalnya itu rasional, ada dasarnya, atau hanya mengada-ada? Nanti publik yang akan menilai. Kalau publik menilai itu memang rasional, ada dasarnya, maka akan didukung oleh publik. Kalau dia misalnya mengada-ada, apalagi misalnya hanya hoax gitu, fitnah, maka publik juga yang akan menilai bahwa orang seperti ini orang yang sakit jiwa gitu. Jadi
Seleksinya ada di sana gitu dalam demokrasi itu. Tidak kemudian dibatasi. Gitu. Pembatasan itu sendiri merupakan sesuatu yang bertentangan dengan demokrasi. Nah, selanjutnya John Locke itu menyebut bahwa ada kebebasan terhadap kehidupan individu. Freedom of life. Freedom of life. Kebebasan untuk hidup. Makanya tidak boleh ada satu orang yang mengganggu kehidupan orang lain, apalagi kemudian mencabut hak hidupnya. Makanya di negara-negara yang demokrasinya liberal itu, saudara-saudara, hukuman mati itu ditentang. Karena katanya itu bertentangan dengan semangat demokrasi, di mana orang tidak bisa dicabut hak hidupnya dengan alasan apapun. Tetapi di negara-negara tertentu, hukuman mati itu dibolehkan karena dia sudah melanggar juga demokrasi orang lain, termasuk membunuh orang lain, maka dia boleh dibunuh. Kecuali dia tidak membunuh tapi hukumannya dibunuh, itu tidak boleh karena melampaui pelanggaran yang dilakukannya. Ada namanya property of right, hak kepemilikan individu. Jadi di negara-negara demokrasi yang sudah maju, saudara-saudara, tidak boleh ada satu orang yang bisa mengganggu kepemilikan orang lain. Di negara-negara maju, orang tidak bisa masuk ke rumah orang lain tanpa diperkenankan oleh yang punya rumah. Bahkan polisi sekalipun, kalau Anda lihat film-film di Amerika, itu tidak bisa masuk ke rumah orang kalau tidak diperkenankan masuk. Hanya polisinya biasanya memberi kartu nama. Ini kartu nama saya, silakan hubungi saya jika Anda sudah merasa berkenan untuk didatangi kembali atau silakan Anda datang ke kantor polisi. Kecuali memang yang bersangkutan diindikasikan dan ada bukti permulaan terlibat dalam pelanggaran yang berkaitan dengan hak asasi manusia, seperti terorisme, narkoba, dan korupsi. Kemudian Montesquieu mencoba memotret demokrasi ini dengan merumuskan demokrasi secara kelembagaan dengan menyebutnya trias politika. Kenapa? Karena di dalam demokrasi itu ada kekuasaan yang berasal dari rakyat yang diberikan kepada pihak-pihak tertentu. Nah, pihak-pihak tertentu ini yang kalau tidak diberi batasan kekuasaannya, maka dia seperti menjadi raja, menjadi monarki, gitu. Karena itu perlu ada pembatasan kekuasaan. Makanya kekuasaannya itu menurut Montesquieu itu dibagi 3 yang kita kenal dengan namanya cabang kekuasaan. Ada eksekutif yang mengeksekusi atau menjalankan aturan-aturan, ada legislatif yang membuat aturan-aturan ketentuan, kemudian ada yudikatif yang menjadi semacam juri dari para pelaksana kekuasaan itu. Seperti wasit dia. Apakah legislatif, apakah eksekutif, ada pelanggaran atau tidak di dalam menjalankan kekuasaan. Kalau dia ada pelanggaran, misalnya pelanggaran abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan baik dalam bentuk korupsi dan lain-lain, maka yudikatiflah dalam hal ini yang akan menegurnya dalam bentuk pemberian sanksi. Yudikatif itu adalah pengadilan, kejaksaan, dan lain-lain. Sekarang di Indonesia ada Komisi Pemberantasan Korupsi dan seterusnya. Sampai di sini ada pertanyaan, saudara-saudara? Saya lanjutkan ya. Baik, kalau tidak ada. Ada? Tidak, Pak. Boleh. Ya, Pak. Mengapa? Oke, saya lanjut. Hukum Gimana? mengapa hukuman mati cuma yang dihukum mati itu yang terjadi cuma pencandu, pengedar narkoba, teroris, segi korupsi pun tidak dihukum mati gitu, tidak pernah dihukum mati. Iya. Mengapa? Kenapa Ya, pelaku korupsi tidak dihukum mati di Indonesia? Karena memang belum ada undang-undang yang mengatur soal
koruptor itu dihukum mati. Jadi dasar dari dasar dari satu tindakan memberikan sanksi atau hukuman kepada pihak yang melanggar hukum itu adalah peraturan perundang-undangan. Jadi karena memang tidak ada undang-undang yang mengatur itu, hanya tidak dilakukan. Kecuali nanti memang ada desakan dari publik yang merubah undang-undangnya, misalnya korupsi di atas 1 triliun itu dihukum mati misalnya. Itu boleh nanti. Selama undang-undangnya belum ada, maka belum bisa diberlakukan. Saya lanjutkan, dasar negara demokrasi. Dasar negara demokrasi itu adalah pertama perlindungan hak secara konstitusional. Jadi di negara demokrasi itu hak-hak warga negara itu dilindungi seperti saya bilang tadi itu. Bahkan sampai ke harta sekalipun itu dilindungi. Tidak boleh orang masuk ke dalam rumah orang itu tanpa ada izin. Tidak boleh misalnya orang dihalangi hak untuk memilihnya. Karena itu hak dasar untuk memilih dan dipilih. Ada aturan-aturannya. Kemudian kehakiman bebas tidak memihak. Jadi pengadilan itu adalah sesuatu yang harus bebas dari intervensi kekuasaan manapun. Karena dasar dari demokrasi itu adalah tadi itu penegakan hukum, law enforcement, law enforcement, penegakan hukum. Jadi siapapun yang melanggar di dalam negara demokrasi, apakah rakyat biasa atau orang yang berkuasa, dia harus dihukum sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu kehakiman, termasuk di dalamnya pengadilan, tidak boleh berpihak. Dia harus bebas. Tidak boleh ada intervensi. Itu dalam negara demokrasi. Karena itu, di negara-negara maju, saudara-saudara, yang demokrasinya sudah dewasa, sudah mapan, gaji hakim, jaksa, dan seterusnya aparat penegak hukum itu paling tinggi daripada gaji anggota DPR maupun presiden. Gitu. Hakim misalnya di Amerika itu gajinya paling tinggi di antara pejabat negara yang lain. Yang ketiga, pemilu itu harus berjalan secara jujur dan adil, bebas dan tidak berpihak. Kenapa? Karena dari pemilu itu lahirlah orang-orang yang akan membuat undang-undang. Kalau pemilunya tidak jujur, adil, bebas, bisa dibeli suara rakyat, maka yang akan menjadi wakil rakyat buat undang-undang itu adalah orang yang punya uang, bukan orang yang punya nurani. Karena itu nanti, kalau mereka jadi karena membeli suara, itu maka dia akan juga membuat peraturan perundang-undangan yang menguntungkan dirinya, bukan menguntungkan rakyat. Yang keempat adalah kebebasan menyatakan pendapat. Tadi sudah saya sampaikan, itulah prinsip negara demokrasi. Kebebasan untuk bersuara, menyatakan pendapat, baik melalui lisan maupun tulisan. Tidak boleh ada sanksi bagi mereka. Kecuali sudah melanggar undang-undang, merusak, dan seterusnya, anarkis. Kebebasan berserikat, berkumpul, mendirikan organisasi. Yang keenam, dasar organisasi itu ada namanya pendidikan kewarganegaraan. Citizenship education. Jadi pendidikan kewarganegaraan itu penting supaya warga negara semakin berdaya. Warga negara semakin cerdas. Paham hak dan kewajibannya. Tidak hanya menuntut hak saja, tapi kewajibannya tidak dijalankan. Tidak hanya diminta kewajiban saja, misalnya, sementara hak-haknya tidak diberikan. Jadi ada keseimbangan bagi warga negara itu. Demo saja, tapi tidak mau bayar pajak. Ditarik pajak terus, sementara aspirasinya tidak pernah diakomodasi dan dijawab oleh pemerintah. Begitu. Saya kira itu saja yang paling prinsip di antara hal-hal yang perlu saya jelaskan pada kesempatan ini. Jika ada materi yang belum saya jelaskan, ini silakan dibaca saja. Ini bisa dibaca kok ini. Kalau ada yang tidak dipahami, nanti silakan ditanyakan ulang. Baik, Pak.
Ada pertanyaan? Mengapa kadang banyak ada juga sebagian gitu, menyampaikan aspirasi itu ditahan gitu Pak. Padahal itu tidak anarkis, menyampaikan yang ada gitu, yang fakta gitu. Nah, kenapa orang yang menyampaikan aspirasi padahal tidak anarkis, terus Yang disampaikan itu fakta Pak, tapi ditahan gitu, dihukum gitu, Nah. dipenjarakan. itu adalah berarti negara itu bukan menganut negara demokrasi, tapi negara kekuasaan. Meskipun secara lahiriah dia terlihat demokratis, tetapi kalau dalam praktiknya negara tersebut tidak menjalankan prinsip-prinsip demokratis, maka sesungguhnya negara tersebut bukan negara demokrasi, tapi negara kekuasaan, atau dikenal dengan namanya negara monarki atau negara otoriter. Ya, ini adalah kuis yang perlu saudara jawab di halaman terakhir dari materi yang saya sampaikan. Silakan dibuka, silakan dipersiapkan jawaban saudara. Nanti kita akan dengarkan di tatap muka berikutnya. Saya bacakan, manakah yang lebih berhasil dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, sistem demokrasi atau non-demokrasi. Seperti tadi itu, negara otoriter, negara monarki, gitu ya. Manakah yang menurut saudara, dalam pengamatan saudara, yang lebih berhasil dalam mewujudkan negara masyarakat sejahtera? Karena banyak juga negara-negara yang tidak menganut sistem demokrasi, itu yang masyarakatnya sejahtera. Salah satunya Brunei Darussalam. Brunei Darussalam itu tidak ada demokrasi di sana. Di sana negara kerajaan atau monarki. Tapi masyarakatnya sejahtera. Tapi ada negara lain yang juga menjalankan sistem demokrasi, tapi masyarakatnya sejahtera. Seperti Korea Selatan misalnya. Korea Selatan itu menganut sistem demokrasi, tapi masyarakatnya sejahtera. Sekarang ekonominya maju menyaingi 3 negara yang sudah lebih maju baik di Asia maupun di Amerika dan Eropa. Amerika, Jepang, kemudian Korea Selatan. Korea Selatan ini adalah negara yang juga maju ekonomi. Coba silakan saudara cari referensi yang bisa saudara gunakan sebagai argumentasi untuk dijelaskan. Silakan dipilih menurut saudara mana sistem pemerintahan yang lebih menjanjikan untuk kehidupan masyarakat yang sejahtera, sistem demokrasi atau non-demokrasi. Begitu ya? Baik Pak. Oke. Terima kasih rekan-rekan, kita akan ketemu minggu depan dengan materi yang lain. Dan sebelum nanti kita masuk ke materi, silakan saudara menyampaikan kuis yang pada kesempatan ini sudah saya sampaikan tadi, dan di PDF yang sudah saya bagikan itu juga ada tulisan itu. Saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absennya seperti biasa ya. Iya Bapak, saya absen duluan Bapak. Ada di atas kapal. Mohon maaf Pak.